Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah drama rumah tangga horor. Dan tentunya sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh iya, Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang membanjiri kota kecil tempat tinggal Devan dan Fanny. Rumah sederhana mereka yang berada di pinggiran kota terlihat hangat dan damai, seolah berbisik tentang cinta yang tumbuh di antara dinding-dindingnya. Di dapur, aroma masakan Fanny yang sangat menguat menyatu dengan semilir angin yang masuk melalui jendela yang terbuka. Fanny dengan senyum di wajahnya tengah menyiapkan makan malam. Rambut hitamnya yang panjang diikat dengan rapi, menyisakan beberapa helai yang jatuh di sisi wajahnya. Ia mengenakan apron berwarna pastel yang serasi dengan suasana hangat di sekelilingnya. Devan masuk ke dalam rumah, membawa sebuket bunga matahari di tangan kanannya. Bunga matahari adalah bunga favorit dari Fanny, istrinya. Ia selalu membelikan bunga itu setiap kali pulang kerja. Sebuah kebiasaan yang tak pernah ia lewatkan sejak hari pertama mereka menikah. "Sayang, aku pulang." Suara Devan terdengar lembut, namun penuh kehangatan. Fanny pun berbalik dan tersenyum lebar saat melihat suaminya. "Mas, kamu selalu tahu cara membuatku tersenyum," balas Fanny sambil berjalan mendekatnya. Ia pun mengambil bunga dari tangan Devan dan mencium harum kelopaknya. "Bunga matahari lagi? Kamu tahu saja, Mas, kalau aku tidak pernah bosan dengan ini." Devan pun tertawa dengan kecil, menyingkap rambut Fanny yang jatuh di wajahnya. "Karena kamu seperti matahari dalam hidupku, sayang. Selalu membawa cahaya, bahkan di hari-hari tergelap sekalipun." Fanny pun tersenyum memandang suaminya dengan tatapan penuh cinta. "Dan kamu adalah langit yang selalu melindungiku, Mas. Tak peduli seberapa keras badai menerpa, aku tahu akan selalu ada kamu di sana." Mereka tertawa bersama. Tawa yang ringan namun tulus. Devan pun memeluk Fanny erat, merasakan detak jantungnya yang tenang di dadanya. Sejenak dunia di luar lenyap. Hanya ada mereka berdua tenggelam dalam kebahagiaan yang sederhana. "Mas, makan malam sudah siap," ujar Fanny melepaskan diri dari pelukan Devan. "Sekarang bantu aku menyiapkan meja ya, Mas." Devan mengangguk dan bergerak ke ruang makan. Sementara ia menatap piring dan gelas di meja kayu yang sudah usang namun penuh kenangan itu. Pikirannya melayang kembali ke awal kisah mereka. Betapa mereka memulai semuanya dari nol, dengan cinta sebagai modal utama. Mereka pernah berada di titik terendah, namun selalu ada jalan untuk kembali dan juga bangkit bersama. "Fanny," panggil Devan setelah sejenak diam. Fanny yang tengah membawa sepanci sup ke meja menoleh. "Iya, Mas. Ada apa?" "Aku bersyukur karena kamu selalu ada di sisiku, Fanny. Aku tahu hidup ini kadang tidak mudah, tapi bersamamu segalanya terasa indah." Fanny pun tersenyum dengan lembut. Dia pun meletakkan sup di atas meja dan duduk di hadapan Devan. "Aku juga merasa begitu, Mas. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu lebih dari cukup, kan?" Dengan mengangguk setuju, mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi, tetapi dari kebersamaan dan juga keharmonisan. Dari momen-momen kecil seperti ini, menikmati makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lewati. Setelah makan malam selesai, mereka pun duduk di balkon menikmati angin malam yang sejuk. Langit di atas mereka mulai dihiasi bintang-bintang kecil seolah melengkapi keindahan malam itu. "Aku punya ide," kata Devan tiba-tiba. Fanny pun menoleh dengan penasaran.
Ide apa itu, Mas? Ayo kita buat daftar hal-hal yang ingin kita capai bersama. Tidak harus besar, bisa hal-hal kecil saja, tapi kita lakukan bersama. Fanny tersenyum menyukai ide itu. Seperti apa contohnya, Mas? Ya, menghabiskan air pekan di pantai, atau mencoba resep baru setiap minggunya. Aku suka itu, Mas. Oh iya, aku juga punya satu ide lagi. Bagaimana kalau kita menanam kebun kecil di halaman belakang? Kita juga bisa menanam sayuran dan bunga-bunga, Mas. Apalagi bunga matahari. Devan pun tertawa kecil mendengar itu. Dia membayangkan kebun kecil yang penuh warna di halaman rumah mereka. Kedengarannya sempurna ya sayang. Kalau gitu kita mulai besok ya. Besok? Aku tak sabar, Mas. Fanny setuju dengan senyum lebar di mulutnya. Singkat cerita, malam itu di bawah langit berbintang mereka pun berbincang tentang masa depan dengan penuh harapan. Bukan tentang impian besar yang menjulang tinggi, tapi tentang momen-momen sederhana yang mereka yakin akan membawa kebahagiaan. Mereka tahu bahwa dalam setiap senyuman, tawa dan bahkan air mata, ada cinta yang mengikat mereka. Cinta yang tak tergoyahkan oleh waktu atau keadaan. Fanny, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, ucap Devan dengan pelan. Fanny pun menatap suaminya, merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Dan aku juga akan selalu ada untukmu, sayang. Kita akan menghadapi segalanya bersama ya, Mas. Aku sayang kamu, Mas. Dalam keheningan malam itu, mereka pun saling merangkul merasakan hangatnya kebersamaan. Angin berembus pelan membawa harapan dan cinta yang terus tumbuh di hati mereka. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang mereka jalani bersamanya setiap hari. Dan disinilah mereka, dua hati yang bersatu dalam cinta di bawah langit malam yang penuh bintang, yang siap menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Singkat cerita, pagi itu sinar matahari menembus tirai jendela kamar Devan dan Fanny, membangunkan mereka dari tidur lelap. Fanny saat itu masih setengah tertidur. Dia pun menggerakkan tubuhnya mendekat ke pelukan Devan. Mereka menikmati momen tenang ini sebelum hari mulai berjalan dengan segala rutinitasnya. Kamu tidur nyenyak ya sayang? Tanya Devan sambil membelai lembut rambut Fanny. Fanny pun tersenyum kecil. Iya, dengan kamu di sini selalu nyenyak, Mas. Devan pun tersenyum mencium kening istrinya. Mereka berdua terdiam sejenak menikmati kehangatan kebersamaan. Namun kedamaian pagi itu perlahan mulai terusik saat ponsel Fanny berdering di atas meja. Itu pasti ibu, kata Fanny sambil meraih ponselnya. Ia pun melihat layar dan benar saja nama Bu Anjar muncul di sana. Fanny pun menekan tombol jawab. Halo Bu. Di seberang telepon suara Bu Anjar pun terdengar hangat, namun ada nada yang sulit diterka. Fanny, nanti siang ibu mampir ke rumah kamu ya. Ada yang ingin ibu bicarakan. Fanny mengerjitkan dahi. Dia sedikit terkejut. Ada apa, Bu? Apa ada yang mendesak? Tidak mendesak. Ibu hanya ingin mengobrol dengan kalian. Lagi pula, sudah lama ibu tidak mampir, jawab Bu Anjar dengan nada datar. Fanny pun melirik Devan yang tengah duduk di sisi tempat tidur sambil merapekkan selimut. Baik Bu, kami tunggu nanti siang. Setelahnya panggilan pun berakhir. Fanny meletakkan ponsel dan menghela nafas. Ibu mau mampir siang ini, Mas. Katanya dia ingin ngobrol. Devan pun hanya tersenyum ringan. Baguslah, sudah lama kita tidak bertemu ibu. Mungkin dia rindu kamu. Fanny pun mengangguk. Namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu. Tetapi setiap kali ibunya berkunjung, suasana rumah selalu berubah. Bu Anjar adalah wanita yang tegas dan cenderung dominan. Seringkali ia mengomentari segala hal yang dilakukan oleh Fanny, terutama setelah menikah dengan Devan. Singkat cerita, siang itu Bu Anjar pun datang tepat waktu. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah marun, dengan riasan wajah yang sempurna, selalu tampak anggun dan berwibawa. Fanny pun saat itu membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum.
Meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit tegang dengan ibunya itu. "Ibu, silakan masuk," ujar Fani sambil mempersilahkan ibunya masuk ke ruang tamu. Bu Anjar pun melangkah masuk dengan anggun, menatap sekeliling rumah putrinya. "Rumahmu selalu rapi ya Fani, ibu suka." "Terima kasih Bu. Devan sedang di dapur. Dia sedang membuat teh untuk kita Bu," jawab Fani dengan sopan. Tak lama kemudian Devan pun muncul dari arah dapur dengan nampan berisi teh dan kudapan ringan. "Selamat datang Bu. Silakan dinikmati. Semoga teh buatan saya cocok di lidah ibu," sapa Devan dengan senyum yang hangat. Bu Anjar pun menatap Devan dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ia mengangguk dan mengambil cangkir teh dari tangan Devan. "Terima kasih ya Devan. Kamu selalu perhatian ya." Obrolan awal berjalan santai. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan seperti cuaca dan kabar sanak saudara. Namun semakin lama Bu Anjar mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terasa menggali lebih dalam. "Jadi Devan, bagaimana pekerjaanmu sekarang? Apa kamu tidak berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi dan juga yang lebih menjanjikan?" tanya Bu Anjar tiba-tiba, membuat suasana menjadi sedikit kaku. Devan pun hanya tersenyum. Dia berusaha tetap tenang. "Tidak Bu, pekerjaan saya sekarang sudah cukup. Saya juga merasa nyaman. Dan saya juga bisa mengatur waktu lebih fleksibel dengan Fani Bu." Fani yang merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini, dia pun mencoba meredakan situasi. "Bu, pekerjaan Mas Devan itu sudah baik. Kami juga sudah merencanakan semuanya dengan matang kok Bu. Ibu tenang saja, tidak usah ikut campur." Namun Bu Anjar tampaknya tidak sepenuhnya mendengarkan. Ia terus memandang Devan dengan tatapan yang seolah ingin menyelami lebih dalam ke dalam dirinya. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian Fani. Kamu tahu itu kan? Ya kan Devan?" Devan pun menelan ludah. Tentu Bu. Saya juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Fani." Percakapan pun berlanjut, tapi ketegangan di ruangan itu tidak bisa disangkal. Fani merasakan perubahan sikap ibunya yang semakin aneh. Sejak kapan ibunya begitu tertarik pada kehidupan pribadi mereka? Dan mengapa ia terus-menerus menyoroti Devan? Singkat cerita, setelah beberapa jam Bu Anjar akhirnya pun pamit pulang. Fani pun lalu mengantar ibunya ke pintu. Tetapi sebelum pergi, Bu Anjar berbisik pelan ke telinga Fani. Suaranya seperti duri yang menyusup di telinganya. "Fani, jaga Devan baik-baik. Dia pria yang istimewa. Jangan sampai kamu kehilangannya ya." Fani pun terdiam, merasa kata-kata itu lebih dari sekedar nasihat. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik ucapan itu. Tapi ia tidak ingin memikirkannya terlalu jauh. Setelah kepergian dari Bu Anjar, Devan pun duduk di sofa tampak lelah. Fani lalu bergabung dengannya, duduk di samping suaminya dan menyandarkan kepalanya di bahu Devan. "Mas, ada yang aneh dengan ibu hari ini." "Aku juga merasa begitu Fani. Ibu seperti berbeda. Tapi aku yakin dia mungkin hanya khawatir pada kita." Fani terdiam meski ia ingin percaya bahwa semua itu hanya kekhawatiran seorang ibu. Ada sesuatu dalam diri Bu Anjar yang terasa lebih gelap. Ia mulai merasakan bayangan-bayangan yang tak terlihat mengintai di balik kebahagiaan mereka. Hari-hari pun berlalu, namun rasa tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Bu Anjar menjadi semakin sering berkunjung ke rumahnya. Dan setiap kali ibu datang, perhatiannya selalu tertuju pada Devan. Ia sering mengundang Devan untuk berbincang berdua saja, dengan alasan ingin mengenal menantunya lebih dekat. Fani pun mulai merasa tersingkir, seolah-olah ibunya sedang membangun tembok di antara dirinya dan juga suaminya. Singkat cerita, pada suatu malam setelah makan malam, Fani duduk di ruang tamu sendirian. Devan saat itu sedang mandi, sementara pikirannya melayang memikirkan segala perubahan yang terjadi. Tiba-tiba ponselnya pun berdering dan saat dilihatnya, terpampang nama Bu Anjar yang muncul lagi. "Halo Bu." Fani menjawab panggilan itu dengan ragu. "Fani, ibu ingin berbicara sebentar." "Ada apa Bu?" "Ibu sebenarnya merasa Devan pria yang sangat baik.
bahkan terlalu baik untuk kamu. Apa kamu sadar itu? Fanny terdiam, jantungnya pun berdebar. Maksud ibu apa? Jaga Devan baik-baik, Fanny. Ibu tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi. Ingat, seorang pria seperti dia sangat langka. Jangan sampai kamu meremehkan apa yang kamu miliki. Percakapan itu pun terputus, meninggalkan Fanny dalam kebingungan yang semakin dalam. Perkataan ibunya tak hanya membuatnya gelisah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Saat Devan keluar dari dalam kamar mandi, ia menemukan Fanny duduk diam dengan wajah yang pucat. Sayang, ada apa? Tanya Devan dengan khawatir. Fanny pun menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan keresahannya. Tidak ada, hanya ibu bilang sesuatu yang membuatku kepikiran, Mas. Devan pun mendekat dan merangkul Fanny. Apapun itu, kita akan hadapi bersama ya. Aku di sini untuk kamu, sayang. Fanny pun saat itu memaksakan senyum. Meskipun di dalam hatinya masih berputar-putar berbagai kekhawatiran. Devan mungkin tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Fanny bisa merasakan sesuatu yang gelap sedang mengintai. Dan ia pun hanya bisa berharap, apapun itu semoga mereka bisa melewatinya bersama-sama. Namun di balik semua keyakinan itu ada bayangan Bu Anjar yang semakin mendekat, membawa rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Singkat cerita, saat itu Fanny pun harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Sebelum pergi, ia sempat sarapan bersama Devan di meja makan. Mereka berbincang ringan seolah mencoba menepis kekhawatiran yang masih membayangi pikiran Fanny. Mas, kamu jangan terlalu lelah ya. Aku pasti akan segera pulang, kata Fanny sambil meraih tangan Devan. Devan pun tersenyum dengan lembut. Kamu juga hati-hati di jalan. Aku akan baik-baik saja di sini. Fanny mengangguk meski hatinya tetap merasa berat meninggalkan rumah. Setelah berpamitan, ia pun berangkat dengan perasaan yang sedikit tak tenang. Setelah kepergian Fanny, rumah pun terasa sunyi. Devan mencoba mengisi waktunya dengan bekerja dari rumah seperti biasanya. Namun rasa sepi itu terasa berbeda kali ini. Ada kegelisahan yang menggantung di udara, meskipun Devan berusaha untuk mengabaikannya. Baru saja ia mulai berkonsentrasi pada pekerjaannya, ponselnya pun berdering, nama Bu Anjar tertera di layar telepon. Devan menghela nafas pelan sebelum mengangkat telepon itu. Halo Bu, ada apa? Sapanya dengan sopan. Devan, ibu sedang di dekat rumahmu. Bagaimana kalau kita pergi keluar sebentar? Mungkin makan siang bersama. Suara Bu Anjar terdengar begitu tenang seolah-olah permintaan itu adalah hal yang biasa. Devan pun terdiam sejenak, dia merasa ragu. Tapi Bu, saya sedang bekerja sekarang. Mungkin lain kali ya Bu. Namun Bu Anjar tidak menyerah. Pekerjaan bisa menunggu sebentar kan? Lagi pula, Fanny juga tidak ada di rumah kan? Ibu hanya ingin menghabiskan waktu denganmu. Sebagai menantu yang baik, kamu pastinya tentu tidak akan menolak kan? Ada sesuatu dalam nada suara Bu Anjar yang membuat Devan merasa tidak nyaman. Tapi kali ini ia tak ingin bersikap kasar. Akhirnya dengan berat hati ia pun setuju. Baiklah Bu, tapi hanya sebentar saja ya Bu. Iya, kalau gitu ibu akan jemput kamu sekarang ya. Jawab Bu Anjar dengan nada puas. Tak lama kemudian Bu Anjar pun tiba di depan rumah Devan. Ia mengenakan gaun elegan dengan parfum yang sangat harum, membuat penampilannya terlihat begitu menawan dan juga anggun. Devan pun merasa sedikit canggung saat melihat betapa rapinya Bu Anjar. Bu, ini rasanya berlebihan hanya untuk makan siang, kata Devan sambil tersenyum canggung. Bu Anjar pun hanya tertawa kecil. Kamu terlalu sopan Devan. Ayo masuk ke mobil. Selama perjalanan Bu Anjar pun terus berbicara. Dia menceritakan berbagai hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Devan pun hanya mendengarkan dengan sopan, meski pikirannya melayang ke pekerjaan yang harus segera diselesaikannya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah restoran yang mewah, jauh lebih mewah daripada tempat yang biasanya ia kunjungi bersama istrinya, yaitu Fanny. Devan merasa semakin tidak nyaman,
tetapi ia mencoba untuk menahan diri. Di dalam restoran, Bu Anjar tampak begitu santai. Ia pun memesan makanan dengan percaya diri. Sementara Devan hanya memilih hidangan yang sederhana. Devan, ibu tahu ini mungkin terasa aneh bagimu, tapi ibu benar-benar menghargai waktu yang kita habiskan bersama loh, ujar Bu Anjar sambil menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Devan pun merasa kaku di tempatnya. Tentu Bu, saya juga menghargai waktu bersama keluarga. Tapi Devan, ibu merasa semakin dekat denganmu. Kamu tahu, Fanny sangat beruntung memiliki suami sepertimu, lanjut Bu Anjar, suaranya menjadi lebih lembut. Devan pun merasa ada sesuatu yang lebih dibalik kata-kata itu, tetapi ia pun mencoba tetap tenang. Terima kasih Bu, saya hanya berusaha menjadi suami yang baik. Namun Bu Anjar tidak berhenti di situ saja. Ia pun mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat kepada Devan, membuat Devan merasa semakin terpojok. Devan, kamu tahu, ibu selalu berpikir bahwa pria sepertimu sangat sulit ditemukan. Ibu juga sangat menghargai kehadiranmu dalam hidup Fanny dan juga dalam hidup ibu. Devan terdiam merasakan keganjilan yang semakin nyata. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi Bu Anjar terus mendekat secara emosional. Dalam setiap kata yang diucapkannya ada perasaan yang terasa lebih dari sekedar perhatian seorang ibu mertua. Singkat cerita, makan siang pun telah berakhir. Bu Anjar pun menawarkan untuk mengantar Devan kembali ke rumahnya. Namun saat mereka tiba di depan rumah, Bu Anjar pun tidak langsung pergi. Devan, ibu rasa kita harus lebih sering menghabiskan waktu bersama seperti ini. Mungkin lain kali kita bisa pergi ke tempat lain ya, hanya berdua, tawarnya dengan senyum yang terlalu manis untuk situasi itu. Devan pun saat itu merasa canggung. Bu, saya rasa itu kurang tepat Bu. Fanny pasti tidak akan senang jika tahu kita sering pergi berdua. Tetapi Bu Anjar pun hanya tertawa ringan. Jangan khawatir tentang Fanny, dia akan mengerti kok. Lagi pula, ibu hanya ingin lebih dekat dengan menantu ibu yang baik ini. Devan menelan ludah. Dia merasa semakin terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya seperti ini, tapi ia juga tidak ingin menyakiti perasaan Bu Anjar. Dengan sopan, ia pun akhirnya mengucapkan terima kasih dan segera masuk ke dalam rumahnya. Dia merasa lega bisa mengakhiri pertemuan itu. Singkat cerita, hari-hari berikutnya Bu Anjar pun semakin sering menghubungi Devan. Bukan hanya sekedar telepon ataupun pesan singkat, tetapi ia mulai datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Setiap kali Fanny sedang tidak ada, Bu Anjar pun akan muncul dengan berbagai alasan yang seolah-olah ingin menghabiskan waktu bersama menantunya. Devan merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan ini kepada Fanny tanpa membuat situasi semakin rumit. Apalagi ia merasa bahwa Fanny sudah cukup khawatir tentang sikap ibunya yang semakin aneh. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika Devan sedang bekerja di kantornya. Ia sedang fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Namun tiba-tiba saja Bu Anjar muncul di depan pintu kantornya. Devan pun terkejut bukan main. Bu, bagaimana bisa ibu di sini? Tanyanya berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meski hatinya gelisah. Ibu kebetulan sedang di sekitar sini, jadi ibu berpikir untuk mampir. Lagi pula, ibu juga ingin mengajakmu minum kopi. Hanya sebentar saja kok, jawab Bu Anjar sambil tersenyum. Devan saat itu merasa terpojok. Ini adalah tempat kerjanya, dan sekarang Bu Anjar datang ke sini dengan santai, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Ia tahu ia harus menolak, tapi tekanan itu terasa begitu besar. Maaf Bu, tapi saya sedang sangat sibuk sekarang. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi ya Bu, jawabnya dengan hati-hati. Namun Bu Anjar tidak menerima penolakan itu. Ia pun mendekatkan diri dan meletakkan tangannya di lengan Devan. Ayolah Devan, hanya sebentar saja. Ibu janji tidak akan mengganggu terlalu lama. Devan pun merasa tidak punya pilihan lain. Akhirnya ia mengikuti Bu Anjar ke kafe terdekat. Meski saat itu hatinya penuh dengan kekhawatiran. Selama percakapan di kafe, Bu Anjar semakin berani mengungkapkan perasaannya, meskipun hanya tersirat. Devan,
Kamu tahu kan, hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang orang yang kita sayangi tidak selalu menjadi yang terbaik untuk kita. Tapi kita harus tetap mengikuti hati kita, ucapnya dengan tatapan yang mendalam. Devan pun merasa semakin terjebak dalam permainan perasaan yang tidak diinginkannya. Ia tahu ia harus menemukan cara untuk mengakhiri ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Tapi bagaimana caranya? Setelah selesai minum kopi, Devan pun segera kembali ke kantornya. Dia merasa sangat lelah dengan situasi yang telah dihadapinya. Singkat cerita, saat malam tiba, Devan pun kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat berat. Fanny pun sudah pulang, dan ia menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Namun Devan tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia ceritakan, sesuatu yang harus ia bicarakan dengan Fanny meski itu akan sulit. Malam itu pun Devan duduk di sofa mencoba menenangkan hatinya. Pikiran tentang Bu Anjar terus menghantui, dan ia tahu waktunya untuk jujur kepada Fanny sudah semakin dekat. Ia memandangi Fanny yang sedang sibuk di dapur menyiapkan teh hangat untuk mereka berdua. Senyuman lembut istrinya selalu mampu menenangkan hati Devan, namun kali ini ia merasa bersalah karena telah menyembunyikan sesuatu. "Van, ada yang perlu aku bicarakan," ucap Devan perlahan saat Fanny duduk di sebelahnya dengan secangkir teh di tangan. Fanny pun menatap Devan dengan penuh perhatian, sedikit terkejut dengan nada serius suaminya. "Apa itu sayang? Kamu kok kelihatan tegang? Ada masalah di kantor?" Devan pun ragu sejenak. Dia mencoba merangkai kata-kata yang tepat tanpa menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, ponselnya pun tiba-tiba berdering. Devan melihat nama Bu Anjar muncul di layar membuat hatinya berdebar. Aku angkat dulu ya," ujar Devan sambil memberikan senyum tipis kepada Fanny. Fanny pun mengangguk meskipun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang mengganggu suaminya. Ia pun memilih untuk menunggu dan mendengarkan. "Halo Bu." Devan, besok ibu ingin mampir ke rumah kalian ya. Ibu rindu ingin bertemu kalian, terutama kamu. Bisa kan? Suara Bu Anjar terdengar lembut, tapi Devan tahu ada lebih dari sekedar niat kunjungan biasa di balik permintaan itu. Devan pun terdiam sejenak. Dia merasa terjepit antara keinginan untuk jujur kepada Fanny dan permintaan dari Bu Anjar. "Tentu Bu, Fanny pasti akan senang kalau ibu datang," jawabnya akhirnya mencoba tetap sopan. Ibu senang dengarnya. Sampai bertemu besok ya. Jangan terlalu lelah malam ini, ucap Bu Anjar dengan nada yang terasa lebih personal dari seharusnya. Setelahnya telepon pun ditutup. Devan kembali duduk di samping Fanny, namun niatnya untuk jujur seolah tertahan di tenggorokan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan malam itu. "Siapa yang telepon sayang?" tanya Fanny dengan senyum lembut meski rasa penasarannya tampak jelas. "Ibu, besok dia mau datang ke rumah," jawab Devan mencoba menjaga nada suaranya tetap santai. "Oh, ibu mau kesini? Ya sudah lama juga kita gak ketemu. Kalau gitu, nanti aku akan siapkan sesuatu yang spesial buat dia ya mas," saut Fanny antusias tanpa menyadari keresahan di hati Devan. Devan pun hanya tersenyum tipis tapi hatinya bergejolak. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi ia juga tidak ingin merusak suasana atau membuat Fanny khawatir. Akhirnya ia pun memilih untuk menunda pembicaraan itu, berharap bisa menemukan momen yang sangat tepat. Malam itu meski mereka berdua tidur berdampingan, Devan merasa ada jarak yang mulai terbentuk. Bukan karena Fanny tapi karena rahasia yang terus menghantui pikirannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk menghadapi situasi ini tanpa melukai siapapun, terutama istri tercintanya yaitu Fanny. Singkat cerita, pada keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih hangat dan sibuk. Fanny pun sibuk menyiapkan makanan kesukaan ibunya. Sementara Devan mencoba membantu meskipun pikirannya terus melayang pada apa yang akan terjadi nantinya. Saat tengah hari tiba, suara bel rumah pun berbunyi. Fanny dengan senang hati bergegas membuka pintu menyambut ibunya dengan senyum yang lebar. "Ibu, akhirnya bisa mampir lagi ya Bu. Kami sudah menunggunya Bu," ujar Fanny sambil memeluk Bu Anjar. Bu Anjar pun tersenyum manis kepada putrinya, lalu melirik Devan yang berdiri tak jauh di belakang Fanny. "Tentu saja sayang, ibu juga sangat ingin bertemu kalian."
Devan pun membalas senyuman itu dengan sopan, namun ia merasa sorot mata Bu Anjar seolah menekankan sesuatu yang lebih dari sekedar kunjungan biasa. Mereka pun kemudian duduk di ruang tamu, berbincang ringan sementara Fanny sibuk di dapur. Saat Fanny meninggalkan ruangan, Bu Anjar pun langsung mendekati Devan dengan lebih dekat. "Devan, ibu senang bisa ada di sini. Rasanya tenang bisa menghabiskan waktu bersama kalian." Devan pun hanya mengangguk. Dia berusaha tetap tenang meski hatinya terasa semakin tertekan. "Iya Bu, kami juga senang ibu bisa datang." Namun di dalam hati Devan tahu bahwa kedatangan Bu Anjar bukan sekadar kunjungan biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan pada Fanny, sesuatu yang mulai terasa seperti beban di hatinya. Percakapan mereka pun berlangsung normal di hadapan Fanny. Tetapi setiap kali mereka berdua sendirian, Bu Anjar selalu mencoba mendekat, entah dengan kata-kata yang tersirat atau dengan sentuhan yang terlalu akrab. Devan pun merasa semakin sulit menghindari dari situasi ini. Singkat cerita, saat hari mulai menjelang sore, Bu Anjar pun berpamitan. Fanny lalu mengantarkannya sampai ke pintu dengan senyum yang hangat. Sementara Devan hanya bisa menghela nafas lega saat akhirnya Bu Anjar pergi. Setelah itu Fanny pun kembali ke dalam rumah, dan dia melihat suaminya yang tampak lebih tenang. "Kamu kelihatan capek sayang. Apa kamu mau istirahat dulu?" Devan mengangguk, merasa lelah baik secara fisik maupun emosional. "Iya, mungkin aku akan tidur sebentar." Fanny pun saat itu tersenyum lembut. Dia mencium kening Devan sebelum membiarkannya pergi ke kamar. Namun di dalam hati, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan suaminya. Tetapi Fanny pun memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin pikirnya Devan hanya kelelahan karena pekerjaan. Di dalam kamar, Devan pun berbaring dengan mata yang tertutup rapat. Tetapi pikirannya tetap berputar-putar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menunda percakapan ini dengan Fanny. Tapi bagaimana caranya ia bisa mengatakannya tanpa menyakiti perasaan istrinya? Bagaimana caranya ia bisa menjaga hubungan mereka tetap utuh di tengah cobaan ini? Malam itu Devan pun tertidur dengan perasaan yang masih belum tenang. Ia berharap waktu akan memberikan jawaban. Namun ia juga sadar bahwa kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Di antara bayangan dan rahasia, Devan tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan keluar. Meski itu berarti menghadapi konsekuensi yang mungkin tak terhindarkan. Hari itu seperti biasa. Devan tiba di kantor dengan perasaan yang was-was. Setelah kunjungan Bu Anjar ke rumahnya kemarin, perasaannya semakin tidak menentu. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika situasi ini terus berlanjut. Namun ia belum menemukan cara yang tepat untuk menghentikan semuanya tanpa melukai Fanny. Pikirannya pun terus berkecamuk, tetapi pekerjaannya menuntut perhatian. Di tengah-tengah rutinitasnya yang sibuk, ponselnya saat itu tiba-tiba berdering. Devan melihat nama Bu Anjar di layar itu, membuat dadanya kembali berdegup dengan kencang. "Halo Bu," jawab Devan dengan suara yang dibuat seformal mungkin. "Devan, ibu sedang di dekat kantormu. Bisa keluar sebentar? Ibu ingin bicara." Suara Bu Anjar terdengar lembut, tapi ada nada mendesak yang membuat Devan merasa tidak enak. Devan pun menghela nafas dengan panjang. "Bu, saya sedang sibuk. Mungkin lain kali saja ya." Namun Bu Anjar tidak menyerah begitu saja. "Hanya sebentar saja, Devan. Ibu janji tidak akan lama." Devan terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jika ia menolak, Bu Anjar mungkin akan semakin mendesak. Akhirnya dengan berat hati ia pun setuju. "Baiklah Bu, saya keluar sebentar." Setelah menutup telepon, Devan merapikan dokumen di mejanya dan berjalan keluar kantor dengan langkah yang berat. Ia mencoba tetap tenang meskipun perasaannya kacau balau. Setibanya di luar, ia melihat Bu Anjar sudah menunggunya di dekat mobil. "Terima kasih sudah mau keluar, Devan," kata Bu Anjar dengan senyum manis terasa begitu memaksakan. Devan pun saat itu hanya mengangguk. "Apa yang ingin Ibu bicarakan?" "Tidak perlu buru-buru. Ayo kita jalan sebentar. Ada kafe bagus di dekat sini. Ibu ingin mengobrol lebih santai denganmu," ajak Bu Anjar dengan nada yang terlalu akrab. Devan merasa tidak nyaman, tetapi ia juga tidak ingin menimbulkan masalah di tempat kerja. "Maaf Bu, saya benar-benar tidak bisa lama-lama."
Bu Anjar pun tersenyum. Lalu dia menepuk pundak Devan dengan lembut. Hanya sebentar saja Devan, ibu janji. Dengan perasaan ragu, Devan pun akhirnya mengikuti Bu Anjar. Mereka berjalan ke sebuah kafe kecil di sudut jalan. Dan selama perjalanan itu, Devan merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Singkat cerita, sampainya di kafe, Bu Anjar pun memesan 2 cangkir kopi. Namun saat mereka duduk, Bu Anjar pun mulai berbicara. Namun Devan merasa pikirannya melayang. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Anjar terasa seperti beban yang semakin menekan dadanya. Devan, ibu tahu ini mungkin tidak pantas, tapi ibu benar-benar tidak bisa berhenti memikirkanmu. Ibu merasa semakin dekat denganmu, lebih dari sekedar menantu, kata Bu Anjar nadanya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Devan pun terkejut mendengar kata-kata itu, dan ia tidak tahu harus merespon bagaimana. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba suara familiar terdengar dari belakang mereka. Devan, apa yang kamu lakukan di sini? Devan pun menoleh dan melihat Nadia. Dia adalah salah satu rekan kerjanya yang berdiri di depan meja mereka dengan ekspresi yang bingung. Situasi ini tentunya membuat Devan semakin gelisah. Nadia, ini saya hanya keluar sebentar. Devan tergagap. Dia pun mencoba mencari alasan yang masuk akal. Nadia lalu melirik ke arah Bu Anjar yang duduk di sebelah Devan dengan senyum tipis. Ini ibu mertua kamu kan? Apa yang kalian lakukan di sini? Bukannya kamu sedang sibuk di kantor? Devan merasa seluruh tubuhnya tegang. Nadia adalah rekan kerjanya yang baik, tapi ia tahu betul bahwa rumor di kantor bisa menyebar dengan cepat. Ia pun harus segera mengendalikan situasi. Bu Anjar hanya mampir sebentar. Kami hanya ngobrol saja, jawab Devan dengan nada yang berusaha tetap tenang. Namun Nadia pun tampak curiga. Ngobrol? Di tengah jam kerja? Devan, ini bukan seperti kamu deh. Devan merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi ia harus menjaga citranya di kantor, dan di sisi lain ia pun harus menghadapi perasaan Bu Anjar yang semakin sulit dikendalikan. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri pertemuan itu. Maaf Bu, saya harus kembali ke kantor. Nadia benar, saya seharusnya tidak meninggalkan pekerjaan seperti ini, kata Devan sambil bangkit dari tempat duduknya. Bu Anjar pun tampak kecewa, namun ia tidak punya pilihan lain selain mengangguk. Baiklah Devan, tapi ingat, ibu masih ingin bicara lebih banyak denganmu. Kamu jangan terlalu sibuk ya. Devan pun hanya mengangguk sopan sebelum segera berjalan kembali ke kantor bersama Nadia. Dalam perjalanan Nadia tidak berkata apa-apa, tapi Devan bisa merasakan pertanyaan yang belum terucapkan. Singkat cerita, setibanya di kantor, Nadia pun akhirnya angkat bicara. Devan, kalau ada sesuatu yang mengganggu kamu bisa cerita tahu. Aku tidak akan menghakimi. Hanya saja, ini aneh. Devan menatap Nadia dan dia pun merasa bersalah. Maaf Nadia, ini masalah pribadi, dan aku tidak ingin melibatkan siapapun di kantor. Nadia pun hanya mengangguk dengan pelan. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi hati-hati Devan, jangan sampai masalah pribadi ini mempengaruhi pekerjaanmu. Devan hanya tersenyum dengan tipis sebelum kembali bekerja ke mejanya. Namun kata-kata Nadia terus terngiang di pikirannya. Ia tahu bahwa situasinya semakin rumit, dan ia tidak bisa terus-menerus menghindar. Cepat atau lambat ia harus menghadapi Bu Anjar dan juga mengungkapkan kebenaran pada Fanny. Meskipun itu berarti menghadapi konsekuensi yang mungkin tidak bisa dihindari. Hari itu pun berakhir dengan perasaan yang semakin berat di hati Devan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa selamanya menyembunyikan apa yang sedang terjadi, baik dari Fanny maupun dari rekan-rekannya di kantor. Rahasia ini terlalu besar untuk disimpan sendirian, dan setiap langkah yang ia ambil seolah menambah beban di pundaknya. Saat malam tiba, Devan pulang dengan kepala yang penuh dengan kekhawatiran. Di depan pintu rumahnya ia berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam sebelum memasuki rumah itu. Di dalam Fanny pun sudah menunggunya dengan senyuman hangat seperti biasa. Tapi Devan merasa bahwa ia semakin jauh dari senyum itu. Sayang, bagaimana hari ini?
Tanya Fanny dengan lembut. Devan pun berusaha tersenyum meskipun dalam hatinya terasa kosong. Biasa saja, Van. Hanya lelah. Fanny pun mendekat lalu memeluk Devan dengan penuh kasih sayang. Kamu harus lebih sering istirahat ya sayang. Jangan terlalu memaksakan diri. Devan pun mengangguk tapi hatinya terasa semakin berat. Di balik senyuman dan pelukan itu, Devan tahu bahwa kebenaran yang ia simpan akan segera terungkap. Dan saat itu terjadi, ia hanya bisa berharap bahwa cintanya pada Fanny akan cukup kuat untuk melewati badai ini. Hari-hari Devan terasa semakin berat. Gangguan dari Bu Anjar tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga mulai merambat ke kehidupannya di rumah. Devan yang dulu penuh perhatian kini sering tenggelam dalam pikirannya sendiri, membuat Fanny merasa ada sesuatu yang telah berubah. Singkat cerita, pada suatu pagi saat sarapan bersama, Fanny memperhatikan Devan yang tampak gelisah. Biasanya Devan akan bercerita tentang rencana harinya atau sekali menggoda Fanny dengan candaan manis. Namun pagi itu ia hanya duduk diam menatap piringnya tanpa selera. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Fanny dengan nada khawatir meletakkan cangkir tehnya. Devan pun langsung tersentak dari lamunannya. Apa? Oh iya, aku baik-baik saja kok sayang. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Fanny menatap suaminya dengan pandangan penuh pertanyaan. Kamu kelihatan lelah. Apa ada masalah di kantor? Devan pun menggeleng dengan cepat. Dia mencoba menghindari pembicaraan lebih lanjut. Tidak ada yang serius kok. Hanya saja pekerjaannya sedang menumpuk. Namun Fanny tidak puas dengan jawaban itu. Ia tahu suaminya lebih baik daripada siapapun. Devan bukanlah tipe orang yang menyembunyikan sesuatu. Tetapi belakangan ini ada banyak hal yang tampaknya ia simpan sendiri. Sayang, kalau memang ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa cerita pada aku. Aku di sini untukmu, kata Fanny dengan lembut. Dia pun mencoba meraih tangan suaminya. Devan menatap tangan Fanny yang menyentuh tangannya dengan lembut. Seharusnya ia merasa tenang, namun kali ini malah justru sebaliknya. Pikirannya kembali pada Bu Anjar dan segala tekanan yang ia rasakan. Aku tahu, Van, tapi ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan. Fanny merasa dadanya mulai sesak. Ada sesuatu yang suaminya sembunyikan dan itu membuatnya merasa gelisah. Apa ini tentang kita? Atau tentang seseorang, Mas? Pertanyaan itu tentunya membuat Devan semakin tidak nyaman. Ia tahu bahwa Fanny mulai curiga, dan itu membuatnya semakin terjebak dalam kebohongannya sendiri. Ini bukan tentang kita, Van. Hanya masalah pribadi yang aku belum siap untuk ceritakan. Fanny menghela nafas dengan panjang. Meskipun ia tidak ingin memaksanya, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk itu. Baiklah, Mas. Tapi tolong, jangan biarkan ini merusak hubungan kita. Aku hanya ingin kamu jujur padaku. Devan mengangguk dengan pelan. Meskipun dalam hatinya ada rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Ia tahu bahwa Fanny berhak atas kejujuran, tapi bagaimana ia bisa menjelaskan situasinya tanpa membuat semuanya semakin rumit. Singkat cerita, hari itu Devan pergi bekerja dengan perasaan campur aduk. Fanny pun mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah. Tetapi setiap kali ia melihat ponselnya, ia merasa ada dorongan untuk menghubungi Devan dan memastikan semuanya baik-baik saja. Namun ia menahan diri dan berharap bahwa Devan akan terbuka dengan sendirinya. Singkat cerita, pada sore harinya, ketika Devan telah pulang, Fanny kembali mencoba mengajaknya berbicara. Namun Devan tampak semakin tertutup setiap kali Fanny mencoba mendekat. Devan selalu menemukan alasan untuk menjauh, entah itu dengan alasan lelah atau pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Semakin lama, perubahan sikap Devan membuat Fanny semakin curiga. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak ia hiraukan. Devan sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan, tetapi Fanny merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar urusan kantor. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Devan sedang mandi, saat itu ponselnya berbunyi. Fanny yang saat itu pun melihat nama Bu Anjar tertera di layar. Perasaan aneh pun menyelimuti hatinya. Selama ini hubungan Fanny dengan ibunya baik-baik saja.
Tetapi mengapa belakangan ini ibunya sering menghubungi Devan suaminya? Pikirannya pun mulai dipenuhi dengan berbagai spekulasi. Saat Devan keluar dari kamar mandi, ia melihat Fanny sedang memegang teleponnya. "Fanny, ada apa?" tanyanya sambil mengambil handuk untuk mengeringkan rambutnya. Fanny pun menatap Devan dengan tatapan yang serius. "Ini ibu yang telepon. Kenapa ibu sering menghubungimu sih belakangan ini?" Devan terdiam sesaat. Dia pun lalu mencoba tersenyum. "Oh, mungkin ibu hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja kok. Kau tahu sendiri kan bagaimana ibumu itu. Dia kan selalu khawatir." Namun Fanny tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi kenapa ibu harus sering menghubungimu? Bukankah biasanya ibu lebih sering berbicara denganku?" Devan merasakan kecemasan mulai menjalari tubuhnya. Ia tahu bahwa kebohongannya semakin sulit disembunyikan. "Mungkin ibu merasa lebih nyaman berbicara denganku tentang beberapa hal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Van." Fanny pun merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Tetapi ia tidak ingin memaksa Devan untuk berbicara lebih jauh. "Baiklah mas, tapi tolong ya, jangan biarkan ini menjadi sesuatu yang merusak hubungan kita." Devan lalu mengangguk meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Setiap hari yang berlalu hanya membuat perasaan bersalahnya semakin besar. Namun ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini tanpa menghancurkan hati Fanny. Malam itu setelah Fanny tertidur, Devan duduk di ruang tamu. Dia merenungi situasinya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi ia ingin menjaga pernikahannya dengan Fanny tetap utuh. Tetapi di sisi lain, tekanan dari Bu Anjar semakin tak tertahankan. Devan pun menatap keluar jendela. Dia mencoba mencari jawaban di antara gemerlap bintang di langit malam. Namun jawaban itu tidak kunjung datang. Yang ada hanyalah perasaan hampa yang semakin menyesakkan dadanya. Singkat cerita, di hari-hari berikutnya, perubahan sikap Devan pun semakin jelas terlihat. Ia sering menghindari percakapan yang terlalu dalam dengan istrinya. Dan setiap kali Fanny mencoba mendekat, Devan selalu menemukan cara untuk mengalihkan perhatian. Fanny mulai merasa bahwa ada sesuatu yang serius terjadi, dan ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap perubahan ini. Singkat cerita, pada suatu malam, Fanny pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Mas Devan, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa kamu semakin menjauh dariku. Dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, mas. Tolong jujur padaku." Devan terdiam. Dia menatap mata Fanny yang penuh dengan kecemasan. Ia tahu bahwa saat ini akan datang. Tetapi ia masih belum siap untuk menghadapi kenyataan semua ini. "Fanny, Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi percayalah, ini bukan karena aku tidak mencintaimu." Fanny merasa air matanya mulai menggenang. "Kalau begitu, ceritakan pada aku, mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tentang ibu? Apakah ada sesuatu yang aku tidak tahu?" Devan merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Namun bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya tanpa membuat Fanny semakin terluka? Di tengah pergulatan batinnya, Devan akhirnya mengambil nafas dalam-dalam. Dan dia pun mencoba menyusun kata-kata. "Fanny, aku akan ceritakan semuanya. Tapi kumohon, kamu bersabarlah. Nanti pasti akan kuceritakan semuanya." Fanny menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa apapun yang akan dikatakan Devan, itu pasti akan mengubah segalanya. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan mereka yang semakin retak. Fanny tidak bisa lagi menahan kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya. Perubahan sikap Devan semakin mencolok. Setiap kali ia mencoba mendekat, suaminya selalu mencari alasan untuk menjauh. Malam-malam pun terasa semakin panjang, penuh dengan kecemasan dan pikiran-pikiran yang tak menentu. Pagi itu ketika Fanny memutuskan untuk mendesak Devan lebih jauh, ia merasa tekadnya sudah bulat.
ia tidak akan membiarkan hubungan mereka hancur tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Fanny pun menghampiri Devan yang sedang sibuk di depan laptopnya di ruang tamu. "Mas, aku butuh bicara," ucap Fanny dengan nada tegas namun tetap lembut. Devan pun mendongak menatap wajah istrinya yang penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu pembicaraan ini tidak bisa dihindari, tapi ketakutannya akan konsekuensi membuatnya merasa buntu. "Nanti saja ya Van, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan," jawabnya mencoba mengulur waktu. Namun Fanny tidak mau menyerah begitu saja. "Tidak bisa mas, kita perlu bicara sekarang. Aku tidak bisa terus seperti ini, pura-pura tidak melihat apa yang sedang terjadi di antara kita mas." Devan pun terdiam, hatinya bergejolak antara ingin jujur dan takut akan dampaknya. Ia tahu Fanny tidak akan pernah berhenti sampai ia mendapatkan jawaban. Namun setiap kali ia mencoba menyusun kata-kata, yang keluar hanyalah kebohongan yang membuat dirinya semakin terjebak. "Fanny, aku hanya sedang banyak pikiran. Percayalah, ini bukan tentang kita," ucap Devan akhirnya mencoba meyakinkan Fanny, meskipun ia tahu kata-katanya terdengar sangat hampa. Fanny pun tetap menggeleng. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Mas, aku sudah mencoba untuk memahami, tapi semakin kamu menjauh, semakin aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku mas. Aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Devan pun merasa semakin terpojok. Ia tahu Fanny benar, tetapi ia juga tidak bisa mengungkapkan semuanya begitu saja. "Fanny, aku hanya butuh waktu. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Fanny lalu menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. "Waktu? Mas, kita sudah menikah bertahun-tahun. Tapi sekarang kamu bicara seolah-olah aku adalah orang asing mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tentang ibu? Apakah dia mempengaruhimu?" Pertanyaan itu membuat Devan semakin gelisah. Ia menghindari tatapan Fanny, mencari-cari jawaban yang bisa menenangkan situasi. Tetapi dia tidak menemukan apapun itu. "Fanny, ibu hanya khawatir. Jangan terlalu dipikirkan, oke?" Fanny pun menghela nafas dengan panjang. Dia merasa semakin frustasi. "Jadi ini memang tentang ibu, mas. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kamu tidak bisa terus-menerus menghindari seperti ini, mas. Aku ingin tahu yang sebenarnya." Namun Devan pun tetap pada sikapnya. Dia merasa semakin sulit untuk jujur. "Fanny, ini bukan waktu yang tepat. Aku janji, aku akan menceritakan semuanya nanti. Percayalah." Fanny tidak bisa lagi menahan air matanya. "Nanti? Mas, kamu selalu bilang nanti. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menunggumu, mas. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, tanpa ada rahasia di antara kita, mas." Devan merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu bahwa dengan terus menghindar ia hanya membuat situasi semakin buruk. Namun ia masih tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini tanpa menghancurkan perasaan Fanny. "Aku minta maaf ya Van." Hanya itulah yang bisa dikatakan oleh Devan, meskipun ia tahu permintaan maaf itu tidak cukup. Fanny berdiri dari tempat duduknya menatap Devan dengan mata yang penuh kekecewaan. "Aku tidak butuh permintaan maaf dari kamu, mas. Aku hanya butuh kejujuran. Aku butuh suamiku kembali." Devan hanya bisa menatap punggung Fanny yang perlahan menjauh, meninggalkan ruang tamu dengan hati yang hancur. Ia tahu bahwa jika ia terus menghindar, ia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun ketakutannya akan konsekuensi membuatnya tetap terdiam. Singkat cerita, hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Fanny pun semakin sering mendesak Devan, tetapi Devan selalu menghindari percakapan yang terlalu dalam. Setiap kali Fanny mencoba membuka topik tentang hubungan mereka, Devan selalu menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Tepatnya pada suatu malam saat mereka sedang berbaring di tempat tidur, Fanny pun kembali mencoba untuk berbicara. "Mas, aku tidak bisa terus seperti ini. Kamu semakin menjauh dariku, mas. Dan aku merasa seperti ada dinding di antara kita."
Devan hanya terdiam memandangi langit-langit kamar mereka. Aku tahu Fanny, aku juga merasakannya. Tapi tolong beri aku waktu. Fanny tetap menggeleng. Berapa lama lagi, Mas? Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menahan ini semua. Aku mencintaimu, tapi aku butuh kepastian. Devan merasakan hatinya hancur melihat Fanny menangis. Ia pun ingin menghapus air mata itu, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun ia tahu bahwa selama ia tidak bisa jujur, kata-katanya hanya akan menjadi janji kosong. Fanny, aku juga mencintaimu. Namun, aku hanya butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. Ucap Devan dengan pelan, berharap kata-katanya bisa sedikit menenangkan hati istrinya. Namun Fanny tetap menggeleng. Dia merasa semakin putus asa. Devan pun merasa semakin terjebak dalam situasi yang ia ciptakan sendiri. Setiap kata yang ia ucapkan hanya membuatnya semakin jauh dari kebenaran. Ia tahu bahwa pada akhirnya ia harus memilih antara kejujuran atau kehilangan Fanny selamanya. Malam itu pun Devan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana ia bisa keluar dari situasi ini tanpa melukai hati Fanny lebih dalam lagi. Namun semakin ia mencoba mencari solusi, semakin ia merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin besar. Sementara itu Fanny juga tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa hatinya semakin rapuh. Dan setiap kali ia menatap Devan, ia merasa jarak di antara mereka semakin jauh. Fanny tahu bahwa jika Devan tidak segera terbuka, hubungan mereka pun tidak akan bisa diselamatkan. Pagi harinya ketika Devan bersiap-siap untuk pergi bekerja, Fanny pun berdiri di ambang pintu kamar. Dia menatap suaminya dengan tatapan penuh harap. Fanny pun hanya bisa menatap punggung Devan yang perlahan menjauh, meninggalkannya dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa jika Devan terus seperti ini, mereka akan kehilangan lebih dari sekedar cinta. Mereka akan kehilangan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat hari itu Fanny pulang dari kantor dengan hati yang penuh kegelisahan. Setelah berhari-hari berusaha memahami sikap Devan yang semakin menjauh, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah rumah tangga. Langkahnya kali ini terasa berat ketika ia keluar dari taksi dan menuju ke rumahnya. Namun takdir sepertinya mempunyai rencana lain. Saat Fanny memasuki area parking gedung apartemen, ia tak sengaja bertemu dengan Nadia. Dia adalah rekan kerja dari Devan yang dikenal baik hati. Nadia pun sedang berdiri di dekat mobilnya, tampak seperti sedang menunggu seseorang. Fanny, sapa Nadia dengan antusias, meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan. Nadia, apa kabar? Tanya Fanny dengan sedikit nada canggung. Dia pun mencoba tersenyum meskipun hatinya masih terasa berat. Nadia mengangguk sambil menghela nafas. Kabar baik. Aku baru pulang dari kantor dan kebetulan bertemu kamu di sini, Van. Fanny mengamati Nadia dengan penasaran. Kamu baru pulang juga? Ada yang baru-baru ini terjadi di kantor? Fanny pun bertanya kepada Nadia. Nadia lalu menggaruk tengkuknya tampak ragu-ragu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Van. Mungkin ini bisa menjelaskan beberapa hal yang kamu rasakan. Fanny menatap Nadia dengan mata penuh pertanyaan. Hah? Apa maksudmu? Ada yang terjadi dengan Devan? Nadia pun menghela nafas panjang kemudian berkata dengan hati-hati. Sebenarnya kadang-kadang Bu Anjar, ibumu, dia sering datang ke kantor Devan. Aku pernah lihat dia mengganggu Devan, bahkan mengajaknya keluar. Kata-kata Nadia membuat Fanny sangat terkejut. Tubuhnya pun langsung merasa lemas, dan ia harus menahan diri agar tidak terlihat terlalu terkejut. Apa? Ibu sering datang ke kantor? Kenapa dia melakukan itu? Nadia pun mengangguk. Iya, ibumu sering datang ke kantor. Kadang-kadang dia juga membawa makanan atau mengajak suamimu keluar. Aku juga tidak tahu apa motif sebenarnya, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Fanny pun merasa darahnya berdesir. Aku tidak pernah tahu hal ini, Nadia. Tapi kenapa Devan tidak pernah memberitahuku?
Nadia pun hanya bisa mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Mungkin Devan tidak ingin membuatmu khawatir, atau dia tidak ingin kamu merasa tertekan. Fanny pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Perasaan campur aduk pun memenuhi pikirannya. Aku harus berbicara langsung dengan ibu. Nadia menatap Fanny dengan penuh perhatian. Fanny, kamu hati-hati. Ibu kamu bisa sangat keras kepala jika dia merasa dikritik. Tapi aku yakin kamu harus tahu kebenarannya. Fanny pun mengangguk mendengar ucapan dari Nadia. Kalau begitu, terima kasih ya Nadia. Aku akan mencoba mencari tahu sendiri. Setelah berpisah dengan Nadia, Fanny pun langsung menuju ke rumah ibunya. Hatinya saat itu berdebar dengan kencang. Namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi situasi ini secepat mungkin. Singkat cerita, sampainya di rumah Bu Anjar, Fanny pun mengetuk pintu dengan penuh ketegangan. Tak lama kemudian ibunya pun membuka pintu dengan senyuman yang lebar. Fanny, selamat datang. Kenapa kamu datang kemari? Tiba-tiba sekali sih. Fanny pun mencoba tersenyum, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya tulus. Halo Bu, aku perlu bicara dengan ibu tentang sesuatu. Bu Anjar pun mempersilahkan Fanny masuk dan mereka pun duduk di ruang tamu. Fanny pun duduk di sofa, sedangkan Bu Anjar duduk di kursi seberang. Ada apa Fanny? Sepertinya kamu terlihat tidak tenang. Fanny mencoba mengatur kata-katanya dengan hati-hati. Bu, Nadia memberitahu aku bahwa ibu sering datang ke kantor Devan, dan ibu juga mengajaknya keluar. Aku ingin tahu Bu, alasan dibalik semua itu. Wajah Bu Anjar sedikit berubah, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Oh itu, ibu hanya ingin memastikan Devan merasa nyaman di tempat kerjanya kok. Kadang-kadang juga ibu juga membawa makanan atau mengajaknya makan siang agar dia tidak terlalu stres. Fanny merasa hatinya semakin bergejolak. Tapi Bu, tindakan ibu membuat Devan merasa tertekan. Dia tidak pernah memberitahuku tentang hal ini Bu. Dan sekarang aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kunjungan. Ibunya pun mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tampak dipaksakan. Fanny, ibu hanya ingin membantu. Devan juga kan anak ibu, dan ibu merasa itu juga tanggung jawabku untuk mendukungnya. Fanny tidak bisa menahan kemarahannya. Ibu, aku mengerti bahwa ibu ingin membantu, tapi jika ibu terus mengganggu Devan seperti ini, itu hanya akan membuat segalanya semakin buruk Bu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Anjar pun menghela nafas dengan panjang. Ibu tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman Fanny, tapi ibu juga tidak bisa menahan perasaannya. Devan adalah orang yang baik, dan ibu rasa dia sangat berarti bagiku. Kata-kata Bu Anjar membuat Fanny terdiam. Apa maksudnya ibu dengan itu? Apakah ibu mengatakan bahwa ibu memiliki perasaan lebih dari sekedar sebagai ibu mertua? Bu Anjar pun terlihat tersentak. Fanny, ibu tidak bisa menolak perasaan yang ada dalam hati ibu, tapi ibu tidak berniat merusak hubungan kalian kok. Fanny merasa kemarahannya telah memuncak. Bu, perasaan ibu tidak seharusnya mengganggu hubungan kami. Aku minta ibu berhenti dan memberikan kami ruang. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin bagaimana hubungan kita ke depan, Bu. Bu Anjar pun tampak menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Ibu minta maaf Fanny, tapi ibu tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Fanny pun berdiri merasa lelah setelah percakapan yang menegangkan. Aku harap ibu bisa memahami posisiku. Aku mencintai Devan, dan aku ingin hubungan kami tetap baik tanpa ada gangguan dari luar, Bu. Fanny meninggalkan rumah ibunya dengan perasaan campur aduk. Ia berharap bahwa Ibu Anjar akan menghormati keputusannya dan memberikan mereka ruang yang diperlukan. Namun Fanny juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya.
ia pun terus harus berjuang untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahannya, meskipun ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Hari-hari setelah percakapan tegang antara Fanny dan ibunya, Bu Anjar pun tampaknya patuh pada permintaan Fanny. Kunjungan-kunjungan ke kantor Devan semakin berkurang, dan Devan juga tampak sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan dari gelombang yang sedang mengancam. Tanpa sepengetahuan Fanny, Bu Anjar tidak benar-benar meninggalkan rencananya. Ia merasa tertekan dan tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk menarik perhatian dari Devan menantunya. Malam itu setelah Fanny dan Devan tertidur, Bu Anjar pun mengunjungi seorang dukun terkenal di kota. Ketika Bu Anjar memasuki rumah dukun, suasana di dalamnya terasa berat dan misterius. Lilin-lilin kecil berkelip dan aroma rempah-rempah menyelimuti udara. Dukun itu adalah seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambut Bu Anjar dengan tatapan dan senyum yang sangat misterius. Ada apa? Apa yang bisa aku bantu malam ini? Tanya dukun dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Bu Anjar menghela nafas panjang sebelum mulai berbicara. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin menantuku jatuh cinta padaku, dan dia meninggalkan anakku, namanya Devan, sedangkan anakku Fanny. Aku tahu ini terdengar tidak biasa, tapi aku merasa aku tidak punya pilihan lain. Dukun itu menatap Bu Anjar dengan rasa ingin tahu. Kau tahu, apa yang kau minta ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Mengubah perasaan seorang bukanlah hal yang sederhana. Kenapa kau begitu ingin Devan? Bu Anjar pun terdiam. Dia berusaha menahan emosinya. Aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tapi aku merasa menantuku adalah orang yang tepat untukku. Aku tahu ini salah, tapi aku benar-benar merasa terhubung dengannya. Dukun itu pun mengangguk perlahan. Dia tampak merenung. Baiklah, jika ini keputusanmu, aku akan membantumu. Tetapi ingat, segala tindakan akan ada konsekuensinya. Apakah kamu siap menghadapi apapun yang kemungkinan terjadi? Bu Anjar pun mengangguk dengan tekad yang membara. Aku siap. Aku hanya ingin Devan menjadi milikku. Dukun pun memulai ritualnya dengan penuh hikmat. Ia mengeluarkan berbagai ramuan dan bahan mistis dari kantongnya. Dia pun lalu menyiapkan sebuah jimat khusus untuk mengaruhi perasaan dari Devan. Selama proses itu, Bu Anjar pun duduk diam. Dia meresapi setiap detik ritual yang telah berlangsung. Singkat cerita, sementara itu Fanny pun kembali ke rutinitas hariannya. Dia berharap bahwa masalahnya akan mereda. Ia belum tahu bahwa ibunya memiliki rencana lain yang lebih gelap. Tepatnya pada suatu pagi ketika Fanny sedang memasak sarapan, Devan pun masuk ke dapur dengan tampak lebih ceria dari biasanya. Selamat pagi, Van. Sarapannya sudah siap, tanya Devan sambil tersenyum. Fanny pun tersenyum balik, meskipun ada rasa curiga yang telah mengganggu pikirannya. Selamat pagi juga, Mas. Iya, aku sudah siap. Apakah ada yang terjadi di kantor kemarin? Devan pun menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Semuanya berjalan lancar kok. Mereka pun duduk di meja makan dan mulai menikmati sarapan itu. Fanny memperhatikan Devan dengan penuh perhatian, mencoba mencari tanda-tanda perubahan sikap. Namun Devan tampaknya tidak menunjukkan sesuatu yang sangat mencurigakan. Setelah sarapan, Devan pun meninggalkan rumah untuk bekerja. Fanny memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, berharap dia bisa mengalihkan pikirannya dari kegelisahan yang terus menghantuinya. Sementara itu, Bu Anjar pun melanjutkan rencananya dengan penuh keyakinan. Ia mengunjungi dukun lagi untuk memastikan bahwa jimat yang digunakan benar-benar efektif. Dukun pun memastikannya dengan nada yang serius. Jimat ini akan memperkuat perasaan Devan terhadapmu. Namun, ada baiknya kamu berhati-hati. Pengaruh ini tidak selalu dapat diprediksi, dan perasaan yang dipaksa mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bu Anjar pun hanya mengangguk dengan penuh pengharapan. Aku mengerti. Aku hanya ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Setelahnya dia pun meninggalkan rumah dukun itu.
Bu Anjar segera memulai proses untuk memastikan jimat tersebut mencapai tujuannya. Ia menempatkan jimat di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Devan tanpa sepengetahuan oleh Fanny. Hari-hari pun berlalu dan Fanny mulai merasa ada yang aneh dengan Devan. Ia tampak semakin perhatian, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Fanny pun berusaha tidak terlalu memikirkannya, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Singkat cerita, pada suatu malam, setelah makan malam, Devan pun mendapatkan telepon dari Bu Anjar. Dengan nada yang penuh semangat, Bu Anjar pun mengundang Devan untuk makan malam di rumahnya. Devan ragu-ragu, tetapi akhirnya dia pun setuju. Dia merasa mungkin ini bisa memperbaiki hubungan mereka dengan Bu Anjar. Singkat cerita, ketika Devan tiba di rumah Bu Anjar, suasana terasa hangat dan juga ramah. Bu Anjar menyambutnya dengan senyuman yang penuh arti. "Selamat datang, Devan. Terima kasih telah datang." Devan pun tersenyum meskipun hatinya merasa sedikit tidak nyaman. "Terima kasih juga atas undangannya, Bu." Mereka berdua pun duduk di meja makan, dan Bu Anjar menghidangkan hidangan yang sangat lezat. Selama makan malam, Bu Anjar terus berusaha menarik perhatian dari Devan dengan kata-kata manis dan perhatian yang penuh kasih sayang. Devan merasa semakin tertarik, tetapi ia pun mencoba untuk menahan diri. Dia tidak ingin menunjukkan perasaannya secara berlebihan. Sementara itu, Fanny yang baru pulang dari pasar. Dia merasa cemas setelah tidak bisa menghubungi Devan selama beberapa waktu. Ia pun memutuskan untuk mengecek rumah Bu Anjar, berharap dia menemukan Devan di sana. Setibanya di rumah itu, ia melihat Devan sedang duduk di meja makan bersama ibunya. Hatinya pun berdebar dengan kencang dan ia merasa ada sesuatu yang salah. "Mas Devan?" panggil Fanny, suaranya pun penuh kecemasan. Devan menoleh dan terlihat terkejut. "Fanny, kenapa kamu di sini?" Bu Anjar pun tersenyum penuh arti. "Oh, Fanny, ibu tidak tahu kalau kamu akan datang. Kami baru saja makan malam bersama." Fanny pun menatap Bu Anjar dengan tajam. "Aku tidak tahu kalau ibu mengundang Devan untuk makan malam. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini, Bu?" Bu Anjar pun mencoba terlihat tenang. "Kami hanya ingin berbicara dan menikmati waktu bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Fanny merasakan kemarahan dan kecurigaan yang membara. "Aku rasa sudah cukup, Bu. Ayo pulang, Mas. Kita perlu berbicara tentang ini." Devan pun berdiri. Dia tampak bingung dan sedikit cemas. "Baiklah, ayo kita pulang." Ketika mereka meninggalkan rumah Bu Anjar, Fanny merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia pun harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bu Anjar memiliki rencana yang lebih gelap di balik semua itu, dan Fanny pun harus berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkan sebelum semuanya terlambat. Hari-hari setelah pertemuan tegang antara Fanny dan Bu Anjar, Fanny merasa semakin tertekan. Devan juga tampak berubah secara drastis. Sikapnya yang dulunya penuh kasih sayang dan perhatian kini berganti dengan ketidakpedulian, dan dia pun sekarang jarang berbicara. Fanny merasa ada sesuatu yang mengganjal dan ia semakin curiga dengan perilaku Devan. Singkat cerita, pada suatu malam saat Fanny sedang menunggu Devan pulang bekerja, ia pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan suaminya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Devan akhirnya masuk ke rumah. Fanny sudah menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi yang sangat tegas. "Mas, kita perlu bicara." "Apa yang perlu kita bicarakan, Fanny?" Fanny berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita, Mas. Kamu tidak seperti biasanya. Kamu sekarang sering pergi tanpa memberitahu aku. Dan ketika kamu di rumah, kamu juga tidak peduli." Devan pun menghela nafas panjang. "Fanny, aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang aku merasa lelah dan butuh waktu untuk sendiri." Fanny pun mencoba untuk mengontrol emosinya. "Tapi ini bukan hanya tentang pekerjaan, Mas. Kamu sering menghindariku, dan itu membuatku merasa tidak nyaman." Devan pun menatap Fanny dengan tatapan kosong. "Aku capek, Fanny. Aku capek. Aku juga tidak mau membebani kamu dengan masalahku." Fanny merasa frustasi. Apa jangan-jangan
kamu menyimpan seorang ya, Mas? Devan tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi tidak memberikan jawaban. Fanny merasa tidak puas dan memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia merasa semakin yakin bahwa ada campur tangan pihak ketiga dalam masalah ini. Singkat cerita, pada malam itu Fanny pun tidak bisa tidur nyenyak. Ia memutuskan untuk memeriksa barang-barang Devan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan sikap suaminya ketika Fanny membuka laci meja kerja Devan. Ia menemukan beberapa surat dan catatan yang tampaknya berasal dari ibunya. Fanny pun langsung mengancam. Dia pun langsung melabrak ibunya. "Fanny, ada apa?" tanya Bu Anjar dengan nada yang dipaksakan. Fanny pun tidak membuang waktu. "Ibu, aku perlu bicara dengan ibu tentang hubungan ibu dengan Devan. Aku menemukan surat-surat yang menunjukkan bahwa ibu menjalin hubungan dengan suamiku, Bu." Wajah Bu Anjar pun tampak terkejut dan juga sedikit panik. "Apa maksudmu, Fanny? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini adalah surat-surat yang ibu tulis untuk Devan, kan?" Bu Anjar pun menghela nafas dengan berat. Fanny, tapi ibu mencintai Devan dan ibu akan melakukan apa saja untuk bersama dengannya. Jika itu harus menggunakan bantuan dukun, maka ibu pun akan melakukannya." Fanny merasa seluruh tubuhnya bergetar dengan amarah dan kesedihan. "Jadi, ibu benar-benar sudah membuat Devan jatuh cinta padamu dengan cara yang tidak adil. Ibu jahat." Bu Anjar pun berusaha tetap tenang, tetapi nada suaranya menunjukkan ketegangan. "Ibu hanya mengikuti apa kata hati ibu. Devan adalah pria yang luar biasa, dan ibu rasa ibu cinta kepadanya." Fanny pun merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Dia pun terasa hancur sehancur-hancurnya. Fanny pun pulang tanpa berbicara sedikit pun kepada ibunya. Malam itu Devan pun kembali pulang dan menemukan Fanny sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang penuh kesedihan. Namun Devan seolah-olah hanya biasa saja. Dia pun tidak memperdulikan dia. Fanny juga merasa ada sedikit aneh. Apakah ini akibat pelet dari dukun itu, atau guna-guna dukun yang telah disampaikan oleh ibunya? Hal itu tentunya membuat Fanny semakin heran dan sangat emosi. Fanny pun saat itu meminta suaminya untuk tidur di luar, dan ia tidak ingin bersama suaminya untuk sementara waktu. Meskipun Fanny telah menghadapi Bu Anjar dan mengekspresikan kemarahannya, Bu Anjar dan Devan tidak berhenti dari rencana mereka. Mereka tetap melanjutkan hubungan terlarang mereka, bahkan semakin terbuka dalam pergaulan mereka. Devan yang dulunya penuh kasih sayang kepada Fanny, kini terjebak dalam lingkaran gelap yang dibangun oleh Bu Anjar. Singkat cerita, pada suatu malam, Bu Anjar dan Devan memutuskan untuk mengunjungi klub malam yang terkenal dengan suasana dan hiburan yang semarak. Meskipun Devan tahu bahwa hubungannya dengan Bu Anjar sudah diketahui, dia merasa terjebak dalam dorongan untuk terus bersama wanita itu. Mereka pun tiba di klub dengan penuh semangat, siap untuk merayakan malam yang penuh dengan musik dan minuman. Bu Anjar memandang Devan dengan tatapan penuh hasrat. "Devan, malam ini kita akan bersenang-senang. Kita perlu mengabaikan semua masalah dan hanya menikmati waktu kita." Devan pun tersenyum tipis, tetapi wajahnya tampak lelah. "Kau benar, Bu Anjar. Aku merasa seperti aku telah melupakan semua masalah ketika bersamamu." Mereka pun masuk ke klub dengan langkah penuh percaya diri. Musik yang keras dan lampu berkilauan menyambut mereka. Bu Anjar dan Devan pun langsung menuju ke bar untuk memesan minuman. Suasana klub yang ramai dan bising tidak menghalangi mereka untuk menunjukkan kasih sayang mereka satu sama lain. Setelah beberapa gelas minuman keras, Devan dan Bu Anjar pun mulai kehilangan kendali. Mereka menari dengan penuh gairah memeluk satu sama lain dan berbagai ciuman di tengah keramaian. Mereka pun tampak begitu tenggelam dalam kebahagiaan semu mereka, dengan melupakan segala konsekuensi dari tindakan mereka. Di bar, Devan pun mengangkat gelasnya. "Untuk kita, Bu Anjar. Untuk kebahagiaan dan cinta kita." Bu Anjar pun tertawa meraih gelas Devan dan menyentuhnya. "Untuk kita. Kita akan terus bersama, tidak peduli apapun yang terjadi." Setelah beberapa saat, mereka pun meninggalkan klub dengan keadaan mabuk berat.
Devan pun mengambil kunci mobil dari saku jasnya dan mengarahkan Bu Anjar menuju mobil. Keduanya berusaha berjalan dengan langkah yang goyang, tetapi tidak mampu mengendalikan diri mereka sepenuhnya. "Devan, apakah kamu bisa menyetir?" tanya Bu Anjar dengan suara yang tidak stabil. Devan mengangguk dengan penuh keyakinan, meskipun pandangannya mulai kabur. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku bisa melakukannya." Mereka pun naik mobil, dan Devan pun memulai mesin dengan tangan yang gemetar. Lampu mobil yang berkedip dan suara mesin yang menggelegar menyertai perjalanan mereka. Keduanya berbicara dengan penuh kegembiraan dan tertawa terbahak-bahak mengabaikan bahaya yang mereka hadapi. Namun di jalan yang gelap dan sepi, Devan mulai kehilangan kendali. Kecepatan mobil meningkat, dan Devan tidak bisa menjaga arah dengan benar. Bu Anjar yang duduk di sampingnya pun merasa cemas, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. "Devan, hati-hati!" teriak Bu Anjar, suaranya pun penuh ketakutan. Tetapi suara teriakan Bu Anjar tidak bisa menembus kebisingan mesin dan musik yang masih terngiang di telinga mereka. Devan tampaknya semakin terjebak dalam rasa euforia yang membutakan penglihatannya. Dalam keadaan mabuk, dia tidak menyadari bahaya yang mengancam di depannya. Tiba-tiba sebuah mobil dari arah berlawanan muncul dengan cepat. Devan panik dan mencoba menghindari, tetapi semuanya sudah terlambat. Mobil mereka pun menabrak kendaraan lain dengan keras. Suara benturan yang mengerikan mengisi udara dan kaca mobil pun pecah berserakan. Devan dan Bu Anjar pun terlempar dari kursi mereka. Tubuh mereka terlempar ke berbagai arah. Dalam beberapa detik, semuanya menjadi gelap. Suara sirene dan lampu merah polisi pun mulai mendekat, tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika para petugas darurat tiba di tempat kejadian, mereka menemukan tubuh Devan dan Bu Anjar tergeletak di jalan, tidak bergerak. Mereka pun segera melakukan tindakan medis, tetapi nyawa Devan dan Bu Anjar sudah tidak dapat diselamatkan. Kecelakaan itu pun menjadi titik akhir dari hubungan yang terlarang dan penuh dosa ini. Sementara itu, Fanny yang baru saja pulang dari rumah temannya pun merasa gelisah. Dia tahu bahwa Devan dan Bu Anjar sedang berada di luar, tetapi tidak ada kabar tentang mereka. Hatinya kali itu dipenuhi dengan kekhawatiran dan harapan yang semakin menipis. Tiba-tiba teleponnya pun berbunyi. Fanny melihat nama polisi di layar dan jantungnya pun berdebar dengan kencang. Dia pun langsung mengangkat telepon dengan tangan yang gemetar. "Halo, selamat malam. Ini dengan Fanny?" tanya suara di ujung telepon. "Iya, ini saya. Ada apa ya?" jawab Fanny dengan suara bergetar. "Kami minta maaf, Fanny. Suami Anda, Saudara Devan, dia terlibat dalam kecelakaan mobil malam ini. Kami perlu Anda datang ke rumah sakit untuk identifikasi." Kata-kata itu pun seperti tamparan keras bagi Fanny. Dia merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Fanny merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia pun saat itu segera menuju ke rumah sakit dengan rasa sakit dan ketidakpastian yang sangat mendalam. Setibanya di rumah sakit, Fanny menemui petugas yang membawanya ke ruang jenazah. Dengan hati-hati, Fanny pun melihat tubuh Devan yang sudah terbaring kaku di meja itu. Dia merasa seperti tidak bisa bernafas, dan air mata pun mengalir dengan deras di pipinya. "Mas, apa yang terjadi padamu, Mas?" Fanny berbisik dengan suara yang penuh kesedihan. "Kenapa kamu harus pergi seperti ini, Mas? Kenapa kamu pergi secepat ini?" Di samping tubuh Devan, ada jenazah Bu Anjar. Fanny merasa hatinya semakin hancur ketika melihat wanita yang telah mengocokkan hidupnya dan juga suaminya, yaitu ibunya sendiri. Seluruh situasi ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ketika petugas selesai melakukan proses identifikasi, Fanny pun duduk di ruang tunggu dengan perasaan yang kosong. Dia merasa hampa dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Devan di sampingnya. Rasa sakit dan kemarahan membara dalam dirinya, tetapi dia juga merasa ada rasa kehilangan yang sangat mendalam. Kehilangan Devan adalah pukulan besar dalam hidupnya. Fanny tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan dan melanjutkan hidup untuk dirinya sendiri. Meskipun Devan dan Bu Anjar telah meninggal dalam keadaan yang tragis, Fanny merasa bahwa dia harus mengatasi rasa sakit ini dan mencari cara untuk melanjutkan hidupnya. Dalam kegelapan malam yang mencekam, Fanny pun merasa bahwa segalanya telah berakhir. Namun dia juga tahu bahwa dia harus menemukan kekuatan untuk bangkit.
dan juga melanjutkan hidupnya. Hari-hari setelah kecelakaan itu terasa mimpi buruk yang tidak pernah usai bagi Fanny. Rasa sakit kehilangan Devan begitu mendalam, tetapi dia tahu hidup harus terus berjalan. Singkat cerita, setelah pemakaman, Fanny pun menghabiskan banyak waktu sendirian, merenungi apa yang telah terjadi dan mencoba menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Pada suatu sore, Fanny duduk di beranda rumahnya, menatap langit senja yang mulai memerah. Udara dingin pun menyentuh kulitnya, tetapi hatinya masih terasa panas oleh luka yang belum sembuh. Namun di dalam keheningan itu, ada perasaan damai yang perlahan-lahan menyelinap masuk. Aku harus bisa melewati ini. Aku harus melanjutkan hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Devan. Pikirannya melayang pada ibunya, Bu Anjar. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih ada, Fanny tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebencian, karena kebencian hanya akan membelenggunya dalam masa lalu yang kelam. Dan itu bukanlah cara Devan ingin dia hidup. Dengan tekad yang kuat, Fanny mengunjungi makam ibunya. Tempat itu sunyi, hanya ada angin yang berbisik di antara pepohonan. Fanny pun berdiri di depan nisan ibunya, menatap nama yang terukir di sana. Air matanya pun saat itu mulai mengalir. Tetapi kali ini bukan karena marah atau benci, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Bu, aku sudah memaafkanmu. Aku tahu apa yang ibu lakukan adalah salah. Tapi aku juga tahu, Bu, bahwa ibu pasti mengalami kesedihan yang sangat dalam. Aku hanya berharap kita bisa memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat, Bu. Ucap Fanny dengan pelan, suaranya pun gemetar. Fanny merasakan beban berat yang selama ini menghantui dirinya perlahan terangkat. Dengan memaafkan ibunya, dia merasa lebih ringan, lebih siap untuk melangkah ke depan. Rasa sakit itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi dia tahu bahwa memaafkan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian. Hari demi hari pun berlalu dan Fanny mulai menemukan kembali ritme hidupnya. Dia fokus pada pekerjaannya dan menjaga kenangan indah bersama Devan. Dia tahu bahwa hidup ini masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan, dan dia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Pada suatu hari, sahabat Fanny pun datang, yaitu Rina. Dia datang berkunjung dan mereka pun duduk di ruang tamu mengobrol sambil menikmati teh hangat. Fanny, aku kagum dengan kekuatanmu. Tidak semua orang bisa bangkit setelah mengalami apa yang kau alami, ucap sahabat itu dengan tulus. Fanny pun tersenyum dengan lembut. Hidup tidak pernah mudah, Rina. Tetapi aku belajar bahwa dengan memaafkan, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita. Itu satu-satunya cara agar aku bisa melanjutkan hidup. Rina pun mengangguk setuju. Kamu benar, Fanny. Dan aku yakin suamimu pasti akan bangga melihatmu sekarang. Malam itu pun ketika Fanny berbaring di tempat tidurnya, dia lalu menutup matanya dengan perasaan damai. Dia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diciptakan. Dan dia pun akan selalu mengenang cinta mereka dan juga menjalani hidup dengan penuh keberanian. Selamat tinggal, Devan. Aku akan selalu mencintaimu, dan aku akan melanjutkan hidup ini dengan kekuatan yang kau tinggalkan untukku. Fanny tersenyum tipis. Dia menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Itu tetap hidup dalam hati mereka yang terus mencintai, bahkan setelah kehilangan. Cerita pun tamat. Dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan semoga kalian juga bisa mengambil sisi positif dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.